Pernah kepikiran nggak sih, siapa sebenarnya yang bikin aturan main di balik ekonomi global kita yang super cepat ini? Di sesi bedah materi kali ini, kita bakal masuk ke dalam sebuah labirin yang sangat rumit. Kita akan coba menavigasi persimpangan hukum antar negara dan mengupas tuntas sebuah sistem yang sebenarnya mengatur kehidupan kita sehari-hari, yaitu hukum perdata internasional. Mari kita siapkan diri, karena kita akan melakukan perjalanan yang cukup mendalam untuk memahami aturan-aturan tersembunyi yang mengikat dunia modern kita saat ini. Coba deh ingat-ingat, seberapa sering Anda mengunduh aplikasi dari luar negeri, terus tanpa pikir panjang langsung scroll ke bawah dan klik saya setuju, atau I agree? Pasti sering banget kan? Kita semua pasti pernah. Nah, yang paling menarik dari hal sesepele ini adalah tepat di detik Anda mengeklik tombol itu, atau mungkin saat Anda ngambil proyek freelance dari klien di luar negeri, Anda sebenarnya udah langsung jadi partisipan aktif di dalam jaring-jaring hukum perdata internasional. Tanpa sadar, Anda baru aja menandatangani kontrak lintas batas negara. Keren, sekaligus sedikit menyeramkan bukan? Nah, ini peta jalan kita untuk sesi kali ini. Pertama, kita bakal bahas soal era baru kontrak global. Kedua, anatomi hukum perdata internasional. Ketiga, titik taut dan pilihan. Keempat, ketimpangan posisi untuk hak individu. Kelima, jebakan bahasa dalam kontrak. Dan terakhir, soal kepastian hukum dan harmonisasi. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Era baru kontrak global, dari Roma ke era digital. Mari kita time travel sebentar ke belakang. Tenang aja, istilah-istilah Latin ini bakal saya terjemahkan buat Anda. Bayangkan Anda lagi hidup di zaman Romawi kuno. Waktu itu kan perdagangan lagi meledak banget, banyak pedagang asing datang. Nah, pengadilan lokal mereka atau ius civile mulai kewalahan dan bingung gimana caranya ngadilin orang-orang asing yang hukum bawaannya beda-beda ini. Akhirnya mereka bikin pengadilan khusus yang namanya Praetor Peregrinis. Dari sini muncul sebuah sistem baru yang disebut Ius Gentium, semacam hukum yang menjembatani semua perbedaan budaya. Nah, dari sinilah lahir prinsip-prinsip klasik yang super penting. Misalnya Lex Loci Contractus, yang intinya bilang kalau sebuah kontrak itu tunduk sama hukum di mana kontrak itu dibikin. Dan tahukah Anda, fondasi yang dibangun sama pengadilan Romawi kuno inilah yang sampai detik ini mengatur transaksi e-commerce dan kontrak digital Anda. Luar biasa kan? Lanjut ke bagian kedua, anatomi hukum perdata internasional. Kita coba pecahkan aturan mainnya di sini. Gimana caranya seorang hakim bisa tahu kalau sebuah kasus itu levelnya internasional, bukan kasus perdata lokal biasa? Jawabannya ada pada apa yang kita sebut sebagai unsur asing. Unsur asing ini bisa macam-macam. Bisa karena beda kewarganegaraan, beda domisili, atau sesederhana bendera kapal yang ngangkut barangnya beda negara. Gampangnya gini deh, bayangkan Anda orang Indonesia, lagi di Jakarta, terus pesan barang dari perusahaan di Tiongkok dan barangnya dikirim pakai kapal berbendera Panama. Tiap elemen yang melintasi batas negara itu adalah pelatuk yang mengaktifkan hukum perdata internasional. Kalau nggak ada unsur-unsur asing ini, ya itu cuma kasus perdata biasa. Nah, waktu hakim nanganin ini, ada 2 tahap krusial yang harus dilewati. Tahap pertama itu namanya nentuin titik taut primer. Ini tuh ibarat satpam di pintu depan. Tugasnya cuma satu, buat jawab pertanyaan, ini kasus internasional bukan sih? Kalau jawabannya iya, baru deh pintunya dibuka buat masuk ke tahap kedua, yaitu titik taut sekunder. Di tahap kedua ini urusannya jauh lebih bikin pusing, karena kita harus jawab pertanyaan pamungkas, sistem hukum negara mana yang mau kita pakai buat beresin sengketa ini. Memahami 2 langkah ini tuh benar-benar kunci utama buat ngebongkar labirin hukum global. Terus, buat milih hukum siapa yang dipakai, gimana caranya? Solusi paling gampang dan elegan itu ada di prinsip pilihan hukum atau choice of law. Ini prinsip fundamental banget. Intinya, para pihak yang bikin kontrak itu dikasih kebebasan absolut buat milih sendiri sistem hukum negara mana yang mau mereka pakai. Jadi, ini tuh beneran kayak fitur pilih jalan ceritamu sendiri gitu. Misalnya, perusahaan Indonesia kerjasama dengan perusahaan Jepang. Mereka berdua boleh aja milih pakai hukum negara ketiga yang netral, kayak hukum Inggris, asalkan sepakat. Prinsip inilah yang ngasih kepastian dan kenyamanan buat perdagangan internasional. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, titik taut dan pilihan, atau tentang kekuatan mutlak untuk memilih. Coba perhatikan kutipan ini baik-baik. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini bukan sembarang kalimat. Ini adalah pasal 1338 dari KUHP Perdata kita, yang mencerminkan asas Pacta Sunt Servanda. Inti dari pasal ini itu kuat banget. Kebebasan berkontrak adalah fondasi mutlak.
Kontrak yang Anda buat sama rekan bisnis Anda itu pada dasarnya udah kayak konstitusi privat di antara kalian berdua. Dan negara benar-benar menghormati otonomi pilihan Anda ini selama nggak melanggar ketertiban umum. Tapi masalahnya gini, gimana kalau pas lagi bikin kontrak, ternyata kedua belah pihak lupa atau emang kelupaan masukin klausul mau pakai hukum mana? Begitu ada masalah, hukum apa dong yang dipakai? Nah, kalau skenarionya kayak gitu, hakim bakal pakai teori-teori cadangan atau titik taut sekunder tadi sebagai kompas mereka. Hakim bisa aja ngecek lex loci contractus, yaitu ngelihat di mana sih kontrak itu ditandatangani. Atau pakai lex loci solutionis, ngelihat di mana kewajiban utama kontrak itu dijalankan. Ada juga yang namanya the most characteristic connection. Ini tuh nyari tahu pihak mana yang kerjanya paling dominan atau khas di perjanjian itu. Terus hukum negara pihak itulah yang dipakai. Jadi aturan-aturan default ini super penting biar nggak terjadi kekosongan hukum. Karena ngurusin ginian tuh bisa subjektif dan bikin ribut antar negara, komunitas internasional akhirnya bikin semacam standar panduan. Salah satunya lewat prinsip-prinsip Den Haag atau HCCH soal pilihan hukum ini. Ini tuh bentuknya soft law. Jadi bukan undang-undang kaku yang wajib dituruti, tapi lebih ke pedoman internasional yang dirancang secara hati-hati banget dan sangat dihormati. Hakim atau arbiter sering banget merujuk ke dokumen ini biar pilihan-pilihan kontrak global yang rumit itu bisa lebih seragam dan harmonis. Masuk ke bagian keempat, ketimpangan posisi. Ini soal realita individu di tengah dunia para Goliat. Dari tadi kita bahas teori kebebasan memilih yang kedengarannya ideal dan indah banget kan? Tapi jurnal akademis ini menyoroti sebuah kebenaran empiris di lapangan. Faktanya, buat individu atau konsumen biasa, kita hampir nggak pernah punya kesempatan buat benar-benar bernegosiasi. Kita selalu disodori kontrak baku yang udah jadi sama perusahaan-perusahaan multinasional raksasa. Pilihan kita cuma dua, take it or leave it. Terima semuanya atau nggak usah pakai layanannya sama sekali. Dan inilah yang saya sebut sebagai realitas Daud melawan Goliat. Teori kebebasan berkontrak yang tadi kita agung-agungkan itu pelan-pelan cuma jadi ilusi. Kenapa? Karena satu pihak punya uang miliaran, tim pengacara elit kelas dunia, dan power yang gede banget. Sementara pihak satunya lagi cuma freelancer, UMKM, atau kita-kita ini konsumen biasa yang lagi nyoba cari makan. Posisi tawar kita secara praktis itu ya nol besar. Kita rentan banget sama klausul-klausul yang sebenarnya merugikan kita. Coba kita bedah satu-satu jebakannya di dunia nyata. Pertama, ketidakseimbangan kontrak. Perusahaan gampang banget ngebebanin semua resiko ke konsumen lewat aturan baku. Kedua, soal e-commerce. Kalau Anda beli barang mahal dari luar negeri dan barangnya rusak, seberapa masuk akal sih Anda bakal terbang ke luar negeri buat nuntut penjualnya di pengadilan sana? Nggak mungkin kan? Ongkosnya bisa lebih mahal dari barangnya. Terus gimana kalau data pribadi Anda bocor di platform asing? Standar hukum mereka sama hukum kita sering berbenturan, bikin siapa yang harus tanggung jawab jadi nggak jelas. Belum lagi urusan tanda tangan digital. Sah nggak sih kesepakatan via email antar negara itu? Debat teknisnya di pengadilan bisa panjang banget. Jadi emang ini medan tempur yang lumayan gila buat individu biasa. Nah, ini dia bagian kelima, mungkin yang paling menarik. Jebakan bahasa dalam kontrak. Sebuah teknis hukum yang nilainya bisa mencapai jutaan dolar. Coba dipikirin pertanyaan ini. Kalau ada investor asing raksasa ngasih modal atau pinjemin duit ke perusahaan Indonesia, boleh nggak sih mereka bikin kontraknya murni cuma pakai bahasa Inggris aja? Asalkan nih, kedua belah pihak sama-sama fasih dan sama-sama setuju. Boleh nggak? Simpan dulu jawaban Anda. Karena realitas hukumnya benar-benar sering bikin para eksekutif dan lawyer korporat keringat dingin. Jadi ceritanya gini. Ada satu kasus legendaris yang udah kayak thriller hukum. Perusahaan dari Texas, Amerika Serikat, namanya 9AM Ltd, ngasih pinjaman dana yang luar biasa besar ke perusahaan lokal kita, PT Bangun Karya. Kayak kebiasaan bisnis global pada umumnya, mereka bikin draft kontrak dan tanda tangan full cuma dalam bahasa Inggris saja. Singkat cerita, ada masalah, sengketa meledak. Kasus ini naik terus, dari pengadilan negeri sampai akhirnya masuk ke Mahkamah Agung. Dan disitulah Mahkamah Agung ngeluarin putusan bersejarah yang beneran bikin geger komunitas bisnis internasional. Tahu nggak apa putusannya? Kontrak pinjaman bernilai jutaan dolar itu dibatalkan. Batal demi hukum, dianggap nggak pernah ada sama sekali sejak awal ditandatangani. Kok bisa? Karena kontrak murni bahasa Inggris yang melibatkan entitas Indonesia itu dinilai melanggar aturan mutlak negara. Bayangin, uang jutaan dolar melayang, bukan karena ada penipuan, bukan karena korupsi, tapi murni cuma gara-gara satu hal teknis. Nggak ada terjemahan bahasa Indonesianya. Benar-benar gila kan? Putusan Mahkamah Agung itu nggak ngasal,
dasarnya kuat banget. Mereka merujuk ke pasal 31 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Di situ tertulis secara eksplisit, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Suka atau nggak suka, ini adalah kewajiban hukum yang wajib dipatuhi di yurisdiksi kita. Ini jadi bukti nyata kalau paham aturan lokal itu super krusial. Satu urusan administratif kayak bahasa ini, kalau dilewatin, bisa jadi ranjau darat yang langsung ngancurin kesepakatan bisnis raksasa. Terakhir, kita masuk ke bagian ke-6. Kepastian hukum dan harmonisasi. Gimana caranya? Kita nyari jalan tengah? Ngeliat kekacauan dan benturan hukum tadi, banyak pakar dan akademisi sadar kalau kita butuh sinergi. Gini deh, di satu sisi negara kan wajib melindungi warganya. Makanya kita butuh undang-undang perlindungan data pribadi atau aturan bahasa kayak tadi buat menjaga kedaulatan. Tapi di sisi lain, negara juga nggak bisa kaku dan nutup diri dari aliran investasi global. Nah, solusi jalan tengahnya adalah harmonisasi. Negara-negara didorong buat meratifikasi instrumen internasional kayak prinsip UNIDROIT atau konvensi CSG soal penjualan barang. Ini benar-benar upaya balancing yang rapuh dan butuh kehati-hatian ekstra. Gimana caranya ngelindungin pihak lokal yang lemah, tapi roda bisnis global tetap bisa muter dengan aman. Jadi, ini semua ngebawa kita ke sebuah perenungan akhir. Dunia sekarang beroperasi kayak satu pasar global tanpa batas, yang bergerak secepat kilat. Pertanyaannya, mampukah sistem hukum kita beradaptasi secepat itu? Bisa nggak kita merangkul cuan dari perdagangan internasional, sambil tetap jadi perisai yang kuat buat ngelindungin hak-hak individu yang rentan dan identitas lokal kita? Ini adalah tantangan terbesar generasi kita, dan jawabannya bakal terus diuji seiring berjalannya waktu. Nah, sampai di sini dulu bedah materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bikin Anda makin penasaran buat terus belajar ya.